Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku, siswa-siswi yang Bapak cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam kondisi dan keadaan yang sehat walafiat, serta kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Baik, anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Setelah kita berdoa, selanjutnya adalah kegiatan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silahkan kamu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama saudaramu kalau yang belum hafal, atau bisa dengan temanmu yang lain. Kalau sudah hafal, silahkan menyanyikannya sendiri ya. Oke, jika selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya kita hari ini akan belajar penjas. Pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang senam ketangkasan ya. Oke, kita simak bersama-sama tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan kombinasi pola gerak dominan senam lantai menggunakan alat. Jadi diharapkan kamu mampu nanti setelah belajar ini mampu menjelaskan kombinasi pola gerak dominan senam lantai. Oke. Yang kedua, setelah belajar penjas pada hari ini diharapkan kamu bisa ya atau mampu melakukan kombinasi pola gerak dominan senam lantai menggunakan alat. Oke. Ngomong-ngomong, kita membahas tentang senam ketangkasan ya. Apa sih senam ketangkasan itu? Mungkin ada yang sudah tahu apa itu senam ketangkasan, atau di kelas 4 sudah belajar tentang senam ketangkasan? Baik, Bapak jelaskan sedikit ya. Senam merupakan salah satu cabang olahraga yang dilombakan dalam olimpiade. Ada berbagai jenis senam yang dilombakan untuk kategori putra dan putri ya. Kategori senam untuk putra meliputi senam menggunakan kuda-kuda, palang sejajar, dan palang tunggal. Adapun kategori senam untuk putri meliputi senam menggunakan palang rintang dan palang seimbang. Pada materi ini, kamu diperkenalkan dengan gerakan senam menggunakan alat, terutama pada senam ketangkasan. Oke. Jadi di sini berikut ini gerak dominan senam ketangkasan. Yang pertama kita akan belajar berlari dan melompat. Kemudian yang kedua meloncat dan menggantung. Yang ketiga meloncat dan mengayun. Kemudian yang keempat berjalan meniti. Dan yang terakhir adalah menekuk dan mendarat. Oke. 5 materi itu harus kamu kuasai, harus kamu pahami agar kamu bisa melakukannya. Oke, senam ketangkasan ini membutuhkan keseimbangan, kemudian juga membutuhkan tenaga. Artinya kamu harus lebih berhati-hati dan tetap menjaga safety atau menjaga keamanan diri kamu ya, agar tidak terjadi tercedera. Maka dari itu sebelum senam, silahkan kamu terlebih dahulu pemanasan ya. Oke, kita langsung saja ya, biar tidak lama-lama lagi. Kamu sudah penasaran kan dengan materinya? Mari kita simak bersama video animasi pembelajaran senam ketangkasan. Bapak ucapkan selamat menyaksikan. Nah, baik anak-anak, kita mulai untuk berbagai gerak dominan senam ketangkasan yang dimaksudkan. Yang pertama, kita akan pelajari tentang gerakan berlari dan melompat. Jadi anak-anak, gerakan berlari dan melompat ini ya perlu anak-anak ketahui bersama bahwa melompat ini merupakan salah satu gerak dominan dalam senam ketangkasan. Nah, melompat dilakukan dengan tumpuan satu kaki seperti pada contoh di sini anak-anak. Saat melakukan gerak melompat, gerakan dilakukan dengan awalan, kemudian melompat, lalu terakhir mendarat. Nah, awalan gerak melompat tersebut dapat dilakukan dengan berlari. Ya. Nah, kemudian anak-anak dilanjutkan dengan gerak bertumpu menggunakan satu kaki, tentunya saat akan melompat. Berlari,
kemudian bertumpu satu kaki. Bisa kaki kiri atau kaki kanan, dipilih mana kaki anak-anak yang paling kuat. Ya. Kemudian tolak tubuh ke atas dan akhiri dengan gerak mendarat dengan kedua kaki. Seperti apa? Simak berikut. Ya, tolak ke atas ya. Lalu mendarat ya, bisa dengan kedua kaki. Begitu anak-anak untuk berlari dan melompat ya, bisa dimengerti? Baik. Yang berikut anak-anak ada gerakan meloncat dan menggantung. Jadi anak-anak nanti bisa mencari palang atau dahan pohon yang tentunya kuat ya, dan pastikan aman untuk anak-anak mencoba gerakan ini. Kalau bisa juga harus diawasi oleh orang tua atau keluarga di rumah. Kemudian silakan anak-anak meloncat dan menggantung seperti ini. Kemudian perlu Pak Guru sampaikan juga untuk cara menggantung ini, khususnya cara memegang, ada beberapa cara. Yang pertama, cara pegangan atas. Anak-anak bisa lihat di sini ya. Kedua tangan memegang palang tersebut dengan sisi tangan yang putih atau telapak tangan menghadap ke depan. Itu cara pegangan atas. Lalu anak-anak ada cara pegangan bawah. Nah, kalau pegangan bawah ini, maka yang nampak atau terlihat dari depan adalah bagian sisi telapak tangan yang belakang seperti ini. Begitu anak-anak, nanti anak-anak bisa mencoba kedua cara tersebut ya. Silahkan pilih cara mana yang paling mudah dan paling nyaman anak-anak lakukan. Berikutnya anak-anak, setelah anak-anak meloncat dan menggantung, sekarang ditambah dengan meloncat dan mengayun sekarang. Jadi ada gerakan ayunannya. Nah, seperti itu. Jadi kaki yang semula lurus silakan anak-anak ayunkan ke arah depan lurus seperti ini. Nah, ayun-ayunkan, kembali, ayun lagi, kembali. Nah, begitu anak-anak untuk meloncat dan mengayun ya. Sangat mudah sekali bukan? Baik, yang berikut anak-anak ada berjalan dan meniti. Nah, untuk gerakan berjalan ini tentu anak-anak sudah sangat terbiasa sekali. Nah, di sini yang akan berbeda dan sangat menantang yaitu anak-anak berjalan di atas balok atau di atas bambu, bisa seperti ini. Kemudian kedua tangan bisa anak-anak lihat di sini ya, rentangkan kedua lengan ke samping ya, tentunya untuk menjaga keseimbangan. Lalu berjalanlah ke depan dengan kaki jinjit. Nah, sesampai di ujung balok keseimbangan, berjalanlah ke belakang dengan kaki jinjit pula. Gitu ya anak-anak. Dan tentunya kegiatan ini harus anak-anak lakukan dengan penuh hati-hati ya. Karena gerakan atau berjalan dan meniti ini butuh keseimbangan dan kecermatan yang baik ketika anak-anak mencobanya. Pastikan juga keselamatan anak-anak menjadi yang utama ya. Yang berikut anak-anak ada menekuk dan mendarat. Ini pada gerakan mendarat ketika anak-anak melompat. Nah, di sini Pak Guru contohkan ada seorang anak yang akan melakukan gerakan melompat. Nah, gerakan menekuk dan mendaratnya ini seperti apa atau bagaimana yang dimaksudkan? Nah, di sini ada anak melompat ya, kemudian mendarat. Nah, saat mendarat ini anak-anak tekuk lutut hingga membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Lalu gerak mendarat dilakukan seperti orang hendak duduk di kursi seperti ini ya. Lalu bagian kaki yang pertama kali mendarat adalah ujung telapak kaki, diikuti tumit dan persendian kaki serta lutut dan punggung agak sedikit dibungkukkan seperti pada contoh di sini. Selanjutnya, usahakan tumit tidak terangkat dari lantai saat mendarat ya. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang berbagai gerak senam dominan ya. Mulai dari berlari dan melompat hingga menekuk dan mendarat ini. Silahkan coba anak-anak sampaikan ya, mana dari kelima gerakan ini yang menurut anak-anak paling seru dan paling menarik. Silahkan diisikan di kolom komentar ya. Nah, jika ada kesulitan anak-anak silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar dan pastikan. Nah, itulah tadi cuplikan video animasi ya untuk materi pada pagi hari ini. Nah, sekarang tugasnya adalah kamu mengerjakan tugas individu yang ada di LKS PJOK halaman 8.
Oke, bagaimanakah soalnya? Bapak bacakan ya satu persatu. Oke, soal yang pertama adalah sebutkan gerakan dominan yang terdapat pada senam ketangkasan. Tadi sudah dijelaskan ya, di dalam LKS juga ada penjelasannya. Kamu tinggal menyalin saja, dipindahkan ke sana. Oke, yang kedua, apakah yang dimaksud dengan senam ketangkasan? Ini mudah ya, kamu tinggal jawab saja ya, lalu disalin ke LKS jawabannya. Oke, kemudian nomor yang ketiga adalah sebutkan peralatan yang digunakan dalam senam ketangkasan. Ada apa aja tuh peralatannya ya yang digunain pada saat senam ketangkasan itu? Ada banyak ya. Kalau menggantung apa alatnya, kalau misalkan melompat, mendarat apa alatnya. Tinggal kamu sebutkan saja, semuanya ada di dalam LKS. Oke, yang keempat, bagaimana cara melakukan awalan ya? Bagaimana cara melakukan awalan pada gerak dominan melompat? Jadi kamu menjawab cara-caranya. Ini juga sama, semua caranya ada di dalam LKS ya. Nah, setelah kamu membaca, insya Allah nanti kamu akan mudah menjawabnya ya. Jadi kuncinya adalah membaca ya. Sekali lagi kuncinya adalah membaca. Jangan lupa untuk membaca LKS-nya. Oke, kita lanjut ke nomor yang kelima ya. Ada 5 soal di sini ya. Jadi tugasnya itu ya, menjawab 5 soal tugas individu. Oke, yang kelima adalah bagaimana cara melakukan ya gerakan menekuk dan mendarat. Nah, ini juga sama ya, ada di LKS jawabannya. Kamu tinggal baca-baca aja LKS-nya, insya Allah semua soal pada tugas individu ini adalah mudah. Oke, Bapak harap semuanya paham dan mengerti pada materi yang disampaikan pada pertemuan pagi hari ini ya. Bapak kira cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini ya, pertemuan pertama kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.